Oke, oke. Jadi eh, ini adalah contoh judul yang dikemukakan oleh Elin. Nah, saya sekarang mengetikkannya di Chrome, ya. Kemudian saya enter ya. Tuh, tuh. Ini langsung muncul nih. Oke, ya. Langsung muncul ya. Tuh, Pak Anton bahasa Inggris atau gimana kalau bahasa Indonesia kan? Mari kita bahasa Indonesia kan ya. Gitu. Ini kan ada chat ya. Ada chat nih. Ya, kita ketikkan nih, mohon ketik ulang atau mohon narasi ulang, mohon ulang uraian di atas, koma menggunakan bahasa Indonesia. Bentar. Tuh, Lin, dapat ya? Tuh, Lin, halo. Halo Pak Prof. Udah terlihat ya? Nih, yang asalnya nggak punya bahan sekarang jadi punya bahan ya. Nih Ya. lah, copy ya, saya copy ya. Ini saya copy, saya paste di chat Zoom. Alah, tulong. Oke deh, kalau tulong saya paste satu. Ini berapa nih? 7 ya, saya paste sampai 4 lah coba atau sampai 3. Tulong juga ya. Multiple shorter message. Oke, satu-satu deh ya. Ah, itu satu ya. Terus yang keduanya 2 dan 3 lah. Ini 4 dan 5. Ya, Yang kelasnya hadiah kelas David nanti David nak gue hadiah baru keluar soal 55 di kelas 7. kenal ya. Nih paragraf terakhir yang dikasih oleh ChatGPT ya. Tuh, dah. Len, dapat Len? Udah ya?
Silakan itu di copy, pastekan ke template. Sudah ada, Prof. Nah, oke. Sekarang saya akan mendemonstrasikan penggunaan template, ya. Jadi, oke. Jadi ini yang baru masuk, baru gabung. Ini judul makalahnya, judul makalah kelas ya, penegakan disiplin pegawai negeri sipil. Ini kita copy ya, masuk ke template. Nah, jadi template ini buat apa? Template ini membantu penulis agar tidak usah memikirkan ini font apa, ukuran berapa, dan lain sebagainya. Pokoknya tinggal pakai, ya, tinggal pakai. Gimana cara pakainya? Barusan kan kita udah punya judul ya, di copy. Nah, kursor simpan di sini nih, di sebelum F, ya, di sebelum F, pastikan di sini, ya, pastikan di sini dengan keep text only, ya. Tuh. Jadi font, ukuran font, jarak atas bawah itu langsung dapat. Tuh. Yang ininya kita delete, jepret. Ya, itulah gunanya template. Tuh. Jadi nggak usah lagi mikir ini dari P ke garis berapa jaraknya, itu urusan saya itu. Urusan pengelola jurnal ya. Itu urusan pengelola jurnal. Jadi disitulah kenapa setiap jurnal harus memiliki template agar penulis terbantu langsung. Ya. Nah, andai sejak UTS Jawa artikelnya menggunakan bahasa Inggris, mari kita blok ini. Keju. Coba lihat review, mana review? Nah, ini ya. 15.000. Translate selection. Emang kenapa? 20.000. Tidak, maksudnya tidak, itu mah jaket tipikal jaket luar negeri. Oh. Kapan ya? Elin dan yang lainnya bisa melihat layar saya ya. Ini langsung insert aja nih. Bisa, Jepret. Tuh. Bisa, Pak. Ya, langsung di insert, langsung pindah ke sini. Tuh. Oke, sekarang nama lengkap Elin Herlina. Segitu? Iya, Prof. Oke. Nah, tadi saya sudah berikan contoh copy paste ke template. Sekarang kita nulis di template, cukup kursor simpan di sini. Ya, cukup kursor simpan di sini di nama lengkap penulis. Kita ketikkan nama lengkap kita, Elin Herlina. Udah nggak usah mikirin bold atau bukan, italic atau bukan, enggak. Pokoknya ketikkan aja. Ya. Oke. Nama lengkap penulisnya di delete. Nggak usah mikir jarak dari sini ke atas nih ke garis, nggak usah ya. Gitu, tinggal ketik aja. Ini delete. Oke. Sekarang afiliasi. Elin mau pakai afiliasi mana? Kampus kita atau sudah punya kantor pekerjaan? Kampus saja, Prof. Oke. Kampus UIN Sunan. Oh, Pak Anton itu nggak bold di situ. Ya, template-nya kan tidak bold. Nah, Gunung Jati, Bandung, Indonesia.
Nah, dah. Berikutnya email. Email official kita mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu nomor pokok NIM berapa? Elin nomor NIM-nya? 2 Berapa? Berapa? 22 Dua 22 300 300 100 100 21. 21. Sudah? Sudah ya? Oke. Ya. At student uinsgd.ac.id. Oke. Ini emailnya delete. Oke. Jadi Bapak Saudara, seluruh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu memiliki email ofisial otomatis pada saat bayar UKT. Gitu ya. Bapak Anton saya belum tahu password dan sebagainya. Ya silakan menghubungi pihak yang berwenang. Ya. Bagian IT lah kampus kita ya untuk mengaktifkan ini dan berhak digunakan selama menjadi mahasiswa. Oke, beres. Ya. Nah, sekarang kita butuh abstrak. Oke. Saya loncat aja ya, loncat langsung abstraknya ke ini. Ini ya. Kalau saya copy dulu, saya masuk ChatGPT aja langsung. Ya, betul. Tidak kayak yang tadi biar anggap selesai dulu lah ya. Nah, masuk ke sini. Mohon buatkan abstrak dari artikel yang berjudul ketik 2 enter paste penegakan disiplin pegawai negeri sipil. Tuh. Ini copy aja ya. Iya, boleh di copy, boleh di blok lah. Copy ya. Oke, masuk ke sini. Ini ya. Atau simpan di sebelum L lah kursornya ya. Biar yang tadi juga bisa sih sebetulnya. Oke. Biar fontnya sama, Crimson Pro. Ini paste, keep text only. Sebentar. Ya. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan kerja saya terus di Paste. Nah, ini ya. Tuh. Oke, sekarang mari kita lihat Imran. Nah, metodenya belum ada ya. Oke, kita minta metode ke ChatGPT. Mohon buatkan narasi metode. Ocha, kita dulu tuh ditutup. Metode dalam abstrak di atas. Enter. Maksud saya metode dalam
penelitian yang dituangkan dalam abstrak dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Enter. Di sini kita ambilnya. Ini ya. Di sini. Oke, mari kita lihat. Ini kopi ya. Kopi. Di sini nih. Oke, paste dulu di sini. Keep text only. Nah. Oke, tekan. Nah, dah. Tuh. Introduction, method. Oke, result and discussion-nya di sini. Nah, sekarang kata-kata kunci. Kata-kata kunci mazhab saya itu maksimum 5, 3 dari judul, 2 dari konten. Enforcement, koma, civil servant, disiplin, oke. Oke, misalkan yang berikutnya pemerintahan, layanan publik. Nah, misalkan gitu ya. Layanan publik. Nah, 5. Tuh. Nah, beres. Beres deh, lu nih judul udah beres, abstrak beres. Sekarang bahasa Inggris kan. Nah, gitu ya. Oke. Ini tinggal insert. Tuh. Pemerintahan layanan publik. Government public service. Nah, public service. Oke, guys. Ah, dah. Tuh, berapa menit? 10 menit bikin dari sini ya, dari judul. Jadi ceritanya kita lagi menjawab UTS nih. Ya. Judul, nama,
afiliasi, email, jadi nggak, kalau bikin makalah kan NIM gitu ya ditulis ya langsung aja email kita kan ada NIM-nya. Oke, dah gitu. Jadi yang lain lakukan hal yang sama ya. Abstrak berarti abstrak gitu ya. Tuh, ya. Kata-kata kunci berarti keywords. Nah, tuh. Nah, terus gitu ya. Terus. Oke, silakan ada yang mau tanyakan. Nanti dulu. Kita ngulang minggu kemarin nih. Soalnya tadi siang saya nggak perlu sebut kelas mana ya. Eh, ditanya udah unduh template sudah. Mana hasilnya? Tidak pakai template. Gitu. Itu oke, nggak apa-apa. Jadi template itu gunanya seperti yang barusan saya perlihatkan. Penulis tidak usah berpikir ini fontnya apa, segala macam ya. Pokoknya ikuti aja. Caranya seperti barusan. Oke, lanjut. Elin dan yang lainnya, sebentar. Saya stop share dulu. Wah, waduh, 40. Lumayan nih, ada 40 ya. Ini dari berbagai kelas nih, soalnya saya saya kirim link ini ke semua kelas yang saya pegang ya, yang saya ajar. Tuh. Silakan kalau ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut ke pendahuluan. Izin Prof, Ya, izin bertanya Prof. ya, ya. Itu yang kita lakukan barusan atau Prof lakukan barusan itu di mana batasan plagiatnya, Prof? Soalnya karena itu kan yang bekerja adalah AI gitu kan, Ya. Prof. Nah, khawatirnya kita melakukan hal seperti itu semuanya dikerjakan oleh mesin begitu, bukan kita. Kita cuman editorial barangkali atau pengedit saja. Gimana tanggapan Prof? Terima kasih Prof. Oke, saya jawab dulu produk teknologi ya. Produk teknologi itu dibuat untuk membantu kehidupan manusia. Oke, kita sepakat dulu ya. Oke, satu itu. Yang kedua, sebelum AI ditemukan, bagaimana sih kita menulis makalah? Kan Kopassus, Pak. Istilah saya ya, copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Batasan sedikitnya, lolos, cek similarity. Ingat ya, jadi aplikasinya itu cek similarity. Yang kemudian dimaknai menjadi plagiarism detector. Clear dulu itu, Pak? Oke. Sekarang kita akan lihat nih. Saya kembali share screen ya. Saya kembali share screen. Oke. Andai tulisan ini kita tuding ya. Kita tuding ini ini copy paste 100% dari AI ya, dari ChatGPT. Kita copy, Pak. Oke, kita copy, masuk ke paraphrasing tool. Ya. Oke. Kita paste di sini. Kita paraphrase. Alah, bad gateway. Tar, 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 tar.
Nah, kita copy ya. Dan kita pastikan di sini. Nih. Oke, ini dapat ChatGPT. Yang ini ya. Yang ini dapat paraphrasing. Dua-duanya AI, Pak. Bisa dipahami, Pak? Ini dua-duanya AI, Pak. Ini kan AI, Pak. Ya, paraphraser.io. Nih. Nih ya. Ini semuanya, ini kan hasil paraphrasing, Pak. Yang beda dengan ini nih. Tuh. Oke. Clear, Pak ya? Halo? Siap, Prof. Nah, tuh. Sekarang kita masuk ke penggunaan Grammarly, Pak. Agar secara grammar tulisan kita aman. Nih, Pak. Nih. Ya. Rewrite for clarity. Klik. Nah, itu Pak. Ini is a challenge involving, cukup involve saja. The Lehal framework governing this process, cukup this process Lehal framework. Important, esensial. Key, nah, key ganti dengan right, vital itu. The enforcement of ganti dengan enforcing. Ini the vagueness, ini taking into account, cukup dengan considering, issues menjadi problem. Tuh Pak, masih ada. Accountability kurang the, artikel, the report, karena kan artikel itu laporan penelitian. Ini, nah ini Pak, sarannya jepret, nah cukup, annya dibuang nih kata Grammarly ya, tuh. Oke, be in line, align, masih ada? Oke, selesai. Nah, ini hasilnya. Kita copy ulang ya. Yang tadi kan tanpa bantuan Grammarly. Sekarang sudah ada bantuan Grammarly dan rewrite. Rewrite itu paraphrasing juga. Ya, ini copy. Simpan di sini coba. Jadi kita menjadi punya tiga tipe. Pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. This article discusses important issues in enforcing civil servant. This article addresses important issues related to respect for discipline among civil servant in the government. Discipline is the key. Oke, terus ini sama. Oke, effectiveness. Oke, dari sininya udah beda. Ini morality. Ini hasil AI. Di sini menjadi ethics. Tuh. Jadi kita dibantu, Pak, Bu, oleh apa? Oleh produk teknologi. Nah ya, kesananya ya yang barusan itu. Gitu ya. Jadi Pak Anton gimana nih punya Ibu Elin tuh? Yang ini kita delete aja. Kita dapat yang ketiga nih. Yang ketiga, kenapa pilih yang ketiga? Udah dibantu Grammarly, grammarnya. Udah selesai, udah aman. Gitu ya Bu Elin. Halo. Siap, Prof. Tidak hanya Bu Elin, yang lain juga sama. Gitu. Oke, sekarang begini. Ini laporan mahasiswa S3. Ini link nggak saya kirim ke S3 ya. Ini S1 S2 aja linknya ini saya kirim. Saya bertanya, berapa hasil Turnitin dari ChatGPT? Itu maksimum 15%, Pak.
Jadi lolos dong kalau gitu. Iya lolos. Gitu. Lantas kalau begitu kewajiban kita apa? Baca dulu sebelum dikirim. Begitu. Oke? Halo? Gimana? Baca dulu sebelum kita kirim. Gitu. Sampai kita benar-benar paham apa yang kita tulis. Oleh karena itu, Ibu Bapak, di luar negeri, di perguruan tinggi yang sudah maju itu, ya kebetulan saya kan penguji di University Malaya ya. University Malaya itu in academic segmennya, aspeknya itu ranking 65, 68 dunia. Ya. Jadi dari situ saya kemudian menyerap menyerap tradisi. Jadi tidak hanya di University Malaya ya, di hampir semua yang saya pernah temukan itu, yang saya coba pernah lacak, itu membedakan author dan writer. Gitu Pak, Bu. Jadi konsep authorship itu diperhatikan betul. Ya. Jadi authorship itu adalah penanggung jawab naskah. Writernya boleh mesin, Pak, Bu. Ya. Writernya boleh mesin. Ini mohon maaf di kelas-kelas yang sudah saya saya perlihatkan bagaimana kita punya naskah tanpa mengetik. Ya, ini saya mohon izin untuk share screen lagi ya. Share screen lagi di YouTube saya ada tuh. Punya naskah tanpa mengetik. Mari kita lihat. YouTube. Bagi yang sudah pernah melihat, mohon bersabar. Oke, ini saya bikin keluar ya. Oke, YouTube Studio. Saya masuk dulu ke ke dapur, dapur materi. Oke. Telusuri konten di channel ada. Punya naskah tanpa mengetik. Nah, ini ya. Nih, mari kita simak bersama-sama. Saya akan memperlihatkan bagaimana caranya mengetik, bukan mengetik, punya naskah tanpa harus mengetik dengan menggunakan aplikasi online dictation.io. Ya. Jadi di Google ketikkan dictation.io, kemudian enter. Enter ya. Oke. Masuk ke sini, launch dictation. Oke. Nah, ini banyak pilihan bahasa ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Nah, ini kan ada bahasa Inggris, bahasa apapun ya. Nah, bahasa apapun yang ada. Yang ada di sini kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita klik ini, klik di microphone icon and speak. Ini kita klik. Oke. Assalamualaikum. Tuh, langsung keluar. Lihat ya, muncul. Assalamualaikum. Tanpa mengetik, Pak. Terlihat muncul Assalamualaikum. Tuh. Oh. Ya. Ini ekonomi pembangunan syariah. Jadi dibacakan keluar teks. So.
Oke, itu ya. Jadi nanti ini linknya saya kirim bagi yang membutuhkan, bagi yang sudah mohon bersabar ya. Jadi saya harus memperlihatkan betapa produk teknologi itu dibuat untuk membantu kebutuhan manusia. Gitu. Jadi bagi saya mau ChatGPT, mau Perplexity, mau apapun AI ya, mau apapun AI itu ibarat kita membuka ensiklopedi dengan lebih cepat. Gitu ya, membuka ensiklopedi dengan lebih cepat. Sekarang mari kita lihat. Ini contoh ya. Saya akan meminta informasi tentang entry tertentu dari ensiklopedi online. Oke. Ini saya share screen lagi. Oke. Saya ketikkan inflasi ya, inflation, ensiklopedia. Hmm. Inflation refer to general increase in prices or the money supply, both of which can cause the purchasing power of a currency to decline. Oke ya. Nih. Sekarang ini kita copy, kita masuk ke ChatGPT, Pak. Nah, mana? Ini ya. Oh, udah ini yang tadi. Kita masuk sini aja lah. Enter. Nah, kita tunggu yang di sini nih. Tuh. Tuh. Sampai sini. Jadi apakah pilihan kita mau masuk dulu ke sini dan ini premium bayar ya. Kalau ingin lengkap bayar tuh. Atau kita cukup ketikkan di Chrome kita inflation dan ChatGPT kita install di ekstensinya, di add-in-nya. Keluar. Oke. So, belum lagi tiba-tiba kita dapat nih inflation price on the rise. IMF. Kita dapat dari IMF. Ini urusan sudut pandang ya. Makanya saya agak heran ketika ada sejumlah kalangan yang melarang penggunaan ChatGPT. Gitu. Bagi saya ini saya sangat membantu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan ChatGPT, ya informasi yang diterima oleh mahasiswa itu kan terbatas, Pak. Hanya ada pada benak dosen. Kan gitu. Dosen sebagai manusia, kemampuan mengingatnya terbatas. Sekarang kita punya produk teknologi yang semuanya, ya siapapun terbantu. Jadi kan Bapak tanya ke saya inflasi itu apa? Saya mungkin hanya menjelaskan beberapa kalimat ya, mungkin 1-2 paragraf. Setelah kita gunakan AI, itu bisa dapat beberapa halaman. Kan gitu ya. Jadi dosen kelihatan bego, Pak. Ya. Gitu kan dosennya jadi kelihatan bego, Pak. Gitu ya, sekarang lebih baik dibuka saja. Gini loh, kalau kita gunakan produk teknologi yang hari ini kita sebut dengan artificial intelligence itu, kita semua menjadi terbantu. Ya, untuk apa? Untuk menemukan sumber, untuk menemukan referensi yang relatif
jauh, relatif ya, jauh lebih cepat. Bisa dipahami, Pak? Itu. Jadi masih mau nolak nih ChatGPT dan produk AI lainnya? Silakan aja. Bagi saya nggak soal ya, bagi saya nggak soal gitu. Jadi seperti itu. Ya. Andai pun kita mau apa? Andai pun kita mau tetap mengenerate sendiri itu kalimat, silakan saja. Itu. Cuman saya mungkin minta jaminan aja lebih baik daripada kita menggunakan AI. Itu. Kalau lebih baik daripada menggunakan AI dengan melakukan self generate itu untuk narasi, ya itu oke ya, itu bagus saja gitu. Kita bisa mengalahkan AI itu. Tapi kalau ternyata tidak lebih bagus, tidak lebih lengkap, ya jadi gini Pak, ini mohon maaf ya, ini perumpamaan nih. Dalam mazhab Hanafi itu, ya atau sebagian Hanafiyah lah ya, biar tidak generalisir. Ya. Hukum jamak qashar itu wajib. Kenapa bisa wajib? Itu sudah diberi keringanan, sudah diberikan kemudahan, tidak digunakan. Itu orang sombong, Pak. Gitu, ya. Dalam mazhab Hanafi itu kan begitu. Itu. Nah, sumbernya mana? Sumbernya hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab itu. Jadi kan turunnya ayat qashar itu pada saat perang. Ketika perang sudah selesai, para sahabat protes tuh ke Umar. Kan kita perangnya sudah selesai. Kata Umar, ini hadiah dalam agama kita. Qashar itu. Kalau hadiah tidak digunakan, nah ini narasi fikihnya ya. Sombong. Gitu. Oh, enggak kan saya ini waktunya luang gitu. Ngapain juga? Iya. Ya, tapi silakan aja lah ya. Bagi saya nggak soal itu. Bagi saya nggak soal ya. Itu. Coba yang jelas ini yang apa saya jadi siapapun mahasiswa yang kebetulan mengambil mata kuliah di mana saya adalah salah seorang dosennya, saya berbagi wawasan. Makanya tadi di kelas hadis studi naskah Nusantara itu ada yang masuk? Halo? Mohon angkat tangan untuk studi naskah hadis Nusantara. Ada yang masuk? Ah, ini ada Pak Ramram, ada siapa nih? Ya, itu. Jadi kuliah di pasca itu andragogi, berbagi pengalaman. Ya formalnya saya dosen, ibu bapak, saudara, mahasiswa, guru murid lah formalnya begitu. Tapi kan nggak begitu kalau di pasca. Kita ini teman sejawat, partner diskusi. Gitu ya, Pak Ramram dan kawan-kawan, kita ini partner diskusi. Jadi kalau partner, Siap, Prof. Siap. dialog itu kan setara. Ya, makanya dialog itu kan dua arah, itu kan dua ya. Dialog kalau mono itu kan satu ya, monolog itu ya dosen ceramah itu monolog. Dosen ceramah mahasiswanya ngantuk kan. Itu kan monolog. Tapi kalau dialog itu kan dua arah dan setara. Berbagi pengalaman. Dari situlah saya selalu mengatakan di kelas boleh jadi formalnya saya dosen, ibu bapak, saudara mahasiswa. Di luar kelas kita temenan saja Pak Bu. Ya, di luar kelas kita berteman, teman sejawat, partner diskusi, saling berbagi pengalaman. Dan itulah di antara prinsip andragogi pendidikan orang dewasa. Jadi dosennya sekedar berbagi pengalaman aja. Paling tutor ya posisinya, paling motivator atau provokator istilah saya itu ya. Gitu ya, istilah saya kan provokator. Gitu ya, ini ya, jadi agak panjang nih ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, kan ya mudah-mudahan minggu depan kita lanjut ya, minggu depan kita lanjut. Gitu. Nah, oke. Jadi cukup dulu ya, cukup dulu. Saya kembali share screen untuk melanjutkan masuk ke narasi pendahuluan. Gitu. Jadi sekarang untuk narasi pendahuluannya anggap saja seperti posisi kita seperti Bu Elin. Kita belum punya naskah kan gitu ya, Bu Elin ya.
Kita belum punya naskah. Sekarang kita minta bantuan ChatGPT untuk membuat narasi pendahuluan. Oke. Nah, aduh, oke. Sekarang kita lihat gini. Di sini, oke. Ini, nah tadi, oke. Lihat ya, oke. Mohon buatkan narasi pendahuluan yang berisi atau yang terdiri dari 3 paragraf uraian latar belakang masalah dari judul di atas. Nah, itu perintahnya ya. Ini contoh aja, nanti kita lihat. Kan saya belum tahu nih apa yang diberikan oleh ChatGPT. Oh. Oke. Kita ambil dua paragraf ini aja lah ya. Nih. Nah, kita panggil dua paragraf ini ya. Copy. Nah, di pendahuluan itu harus ada shocking statement. Mana shocking statementnya ini? Ketidakpastian aturan, perbedaan ini ya. Ini bisa dikatakan shocking statement. Sehingga fenomenanya layak diangkat menjadi fenomena penelitian. Ya. Masalahnya apa sih? Ini. Ah, gitu. Ya. Tuh. Oke. Sekarang kita ini contoh ya. Contoh. Jadi saya selalu mengingatkan Wikipedia. Mana Wikipedia tadi? Oh, belum ya. Apa? Kita coba ya. Pegawai negeri sipil. Wiki. Apa sih yang ada di Wikipedia itu? Ya. Tuh. Jadi kalau nggak mau ke ChatGPT, boleh ke Wikipedia, boleh. Tapi kita lihat nih. Tuh. Wikipedia ngambil dari Cambridge Dictionary. Tuh. Ini kan, inilah tradisi akademiknya. Ke Cambridge. Gitu. Ya. Oke. Kopassus ya. Copy, paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Jadi kewajiban kita ketika kita lihat di Wikipedia itu masuk ke Cambridge, gitu ya, kita masuk ke Cambridge-nya. Mari kita lihat ada linknya enggak? Oke, mari kita coba lihat ini ya. Ini linknya. Tuh, ini ya. A person who works in the civil service. Ini. Ya. Tuh. Ini kita ambil dari Cambridge Dictionary. Jangan mengambilnya dari Wikipedia. Kenapa? Karena ada beberapa jurnal yang menolak. Kok bisa begitu? Ya itu suka-suka editorialnya. Itu jawaban apa ya? Jawaban kasar lah gitu. Jawaban halusnya ya tetap
selama sumber aslinya ada, kita wajib merujuk sumber asli. Nah, karena kita menggunakan studi pustaka, pendekatannya inilah yang dimaksud dengan sumber primer. Wikipedia-nya sumber sekunder. Oke, gitu ya. Ini bahkan ada yang PDF-nya nih. Mari kita lihat ya PDF-nya. Oh, itu. Itu. Dari ensiklopedia. Gitu. Terus apa bedanya ini dari apa dengan ChatGPT? ChatGPT bisa memberikan jawaban itu karena kan dia ini mohon maaf kalau saya salah ya. Ini mestinya yang berbicaranya kan orang saintek nih, orang IT ya. Kan bekerja berdasarkan sistem algoritma, mengumpulkan apa karakter yang sudah terpublish online, yang membentuk karakter yang membentuk makna dan dikumpulkanlah jadilah apa intelijensia tertentu yang sifatnya artifisial. Kenapa artifisial? Kan bukan manusia, robot. Jadi dalam pemahaman saya, yang namanya robot itu instrumen. Nah, jadi bagi saya nggak ada bedanya dengan kita buka Wikipedia. Hanya ChatGPT jauh lebih berpeluang ya, jauh lebih lengkap. Oke, gitu. Oke, sekarang kembali ke sini. Ya. Nih, ini kalimat ini pernyataan ya. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di Wikipedia tadi, setiap pernyataan harus ada rujukan. Kita copy. Masuk ke Chrome lagi. Masuk ke Google Scholar. Nih. Paste. Enter. Tuh. Ini. Jurnalnya. Mau yang ini boleh. Sama nih. Tuh. Yang bawah juga boleh. Nah, gitu ya. Mari kita baca. Mari kita kutip. Jadi yang ini tadi, ya, ini linknya. Oke. Sekarang, ini ya, ini. Jadi kalimat ini nih saya kasih apa biru lah ya, biar kelihatan. Nah, ini ya. Kalimat ini membutuhkan rujukan. Oke. Lagi-lagi, saya sangat menyarankan, kalaulah tidak dikatakan mewajibkan ya, gunakan aplikasi manajemen referensi. Ini mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini mohon juga, dan mohon tidak di benchmark dengan siapapun, terutama di pasca sarjana ini. Andai ada yang mewajibkan manual, mohon jangan sebut nama saya. Itu ya. Itu. Ya sudah ikuti saja. Si A, dosen A harus manual, manual saja. Kalau ada ininya apa aplikasinya di MS Word mana ini nih referensis ya. Muncul. Aduh. Nah, ini ya. Ini footnote atau endnote. Ya, ini insert bibliografi. Ini juga semanual-manualnya tetap otomatis. Ya, jadi manual itu tetap otomatis. So kalau betul-betul manual ya kita harus ngetik pakai garis di sini. Itu baru manual. Jadi MS Word saja sudah menggunakan otomatisasi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena saya menggunakan Zotero nih, ini saya juga pengguna Mendeley, tapi karena setelah sekian tahun saya menggunakan Mendeley dan Zotero, akhirnya saya mendarat di Zotero tanpa melarang penggunaan Mendeley. Oke, saya klik Zotero ya. Ini.
Ini yang kemudian diklik. Sebelum ini klik, saya aktifkan dulu Zotero-nya. Samalah seperti yang kemarin itu ya. Mohon menunggu, ini agak lama karena terlalu banyak jendela yang dibuka ini. Sambil menunggu. Jadi Ibu Bapak, ini statement ini, jadinya masuk ya. Statement ini ketika kita masuk ke Google Scholar, ini menjadi harus kita sebutkan rujukannya. Kenapa? Karena ini kan, ini kalimat kita kan. Ini tuh. Jadi Google Scholar sudah memunculkan yang di blok-blok ini ya. Yang di bold ini, di bold tebal ini menjadi berpeluang untuk kita rujuk. Jadi sebelum kita rujuk, pastikan kita baca dulu. Itu ya, itunya apa? Idealnya kan begitu. Pak Anton kenapa nggak baca dulu? Ya silakan baca dulu lah. Gitu kan. Memegang peranan penting, kan? Memegang peran penting dalam itu kan dalam proses administrasi kan ada itu. Ya. Itulah yang dimaksud dengan search engine itu, ya, mesin pencari itu kan namanya juga kan mesin pencari. Mesin ya, instrumen itu. Oke. Ya. Oke. Oke, ini sudah terbuka. Sekarang kita simpan di My Library. Kita bikin folder khusus sekarang tanggal 16 ya. Ini saya bikin folder khusus. Tutorial 16 bulan 10 2023. Oke, masih kosong ya. Jadi kita belum mengutip apapun. Sekarang akan kita kutip itu ini. Jurnal Tekno Info. Ya. Jadi untuk artikelnya Bu Elin, untuk artikelnya Ibu Bapak yang lain juga lakukan hal yang sama. Kita dapat ini setelah dapat Google Scholar nih. Ya. Kita klik ini, kita buka, dapat ini dan kita klik ini nih. Ini yang Zotero, ini yang Mendeley ya, yang pinggirnya Mendeley, ini yang Zotero. Ini kita klik, jepret. Saving to tutorial, tuh folder kita ya. Tutorial 16, 20, 16, 10, 20, 23. 16 Oktober 2023. Mari kita buka. Ada ya. Ini tipenya artikel jurnal, judulnya ini. Oke, kita kalau mau editlah sekarang judul ini. Untuk apa? Karena ini title case-nya tidak sempurna. Mana ini nih, dan D-nya besar di sini dan D-nya kecil. Yang benar kata sambung itu kecil. Itu yang dimaksud dengan title case. Jadi kita edit sekarang dan D-nya kecilkan. Ini ya, D-nya kecilkan. Nah. Oke. Enter. Oke. Turun ke bawah. Volume 11 nomor 2 halamannya sudah, tahunnya sudah, DOI-nya sudah. Oke. Ini kita klik kanan, copy. Masuk ke naskah kita. Di sini. Jadi kita butuh rujukan nih untuk ini nih. Belin ya dan kawan-kawan. Kita klik Zotero, klik add edit citation. Oke. Kalau mau terbit di jurnal yang saya kelola, pilih apa? American Psychological Association untuk stylenya. Ini citation style, gayanya. Oke, single space bibliografi. Karena naskahnya bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesia. Kalau naskahnya Inggris, pilih Inggris. Sini ya. Inggris. Oke. Kita bahasa Indonesia dulu deh. Klik OK.
Hmm? Muncul ini, pastikan yang tadi kita copy dari Zotero itu di sini. Jadi Bapak sambil menunggu. Oke, udah ya. Klik, enter. Oh, dapat nih. Jadi Bapak, ketika kita dapat kalimat ini dari Chat GPT dapatnya dari mana? Di antaranya ya dari sini. Salah satunya ini. Gitu ya. Ya kalau mau manual, ini jurnal terbitan mana nih? Terbitan Universitas Teknokrat Indonesia. Ah, kan kalau manual dia datang ke perpustakaan sana kan, nyampe di sana diketawain orang. Kayak saya mohon maaf ya ini ya. Saya pernah membimbing mahasiswa. Jadi mahasiswanya saya bilang cukuplah Anda lacak secara online di Google. Mahasiswanya nggak mau. Nggak Pak, saya pengen itu sambil jalan-jalan ke kantornya. Oh ya sudah silakan. Yang jelas saya bilang, saya udah kasih tahu ya. Saya udah kasih tahu. Saya bilang gitu. Saya stop share dulu deh, biar wajah saya kelihatan. Jadi saya mengatakan gitu ke mahasiswa. Yang jelas saya udah bilang ya. Saya sudah bilang cukup online. Oke. Datanglah mahasiswa itu ke kantornya. Ya, Pemkot atau Pemprov, lupalah saya waktu itu. Datang ke situ, diterima oleh ya bagian yang menerima tamu, dan mungkin nanya keperluannya. Pak, jawabannya, kan kami sudah publish online. Ngapain ke sini? Itu terjadi, itu fakta selama saya membimbing skripsi. Ya, asbabul nururnya nggak usah tanya ya. Pokoknya faktanya seperti itu. Mahasiswanya mau kekeh, ingin datang, ingin tiba. Ya mungkin juga nyampe di kantornya selfie gitu kan, jepret, ini lagi cari data gitu kan. Setelah sampai ke kantornya, oleh bagian yang melayaninya, salah satu unit yang melayani, dikatakan, kami sudah publish online. Silakan lacak di Google. Webnya resmi, .go.id, datanya ada. Andai pun kami ngeprint memberikan data, ya datanya sama dengan yang ada di Google yang sudah publish itu. Ini saya ingin menambah wawasan bagi siapapun ya yang masih kekeh harus cetak fisik. Bu Bapak sekarang penggunaan satu lembar kertas itu ribuan batang pohon, ribuan meter kubik pohon tebang. Hari ini saya bikin status Facebook gitu ya. Itu eh, apa suhu global itu nggak turun-turun, naik terus ya, naik terus. Ini ya, ini kan ngobrol ya, ngobrol ya. Nih, nah, jadi kalau kita, kenapa saya selalu mengatakan haram ngeprint? Saya sampai berani mengatakan haram ngeprint. Nih, nih ya, nih. Ini 80, ini 2022 nih. Oke, kan ngobrol ya. Nih, oke. Mana di postingan sebelumnya. Ini saya posting lagi nguji ini apa provokasi aja buat para mahasiswa ya. Nah ini ya, suhu tahunan rata-rata di Jawa Barat meningkat sejak 1950 dan nggak turun lagi. Ini trennya nih nggak pernah turun sampai dengan 2020. Ya kenapa saya mengatakan haram gunakan kertas ini ya. Tuh. Ya ini leg spesialis aja ya dari saya lah gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini tuh ya. Jadi seterusnya lakukan hal yang sama.
Jadi Bu Elin dan kawan-kawan yang lain, kelas hadis, kelas ekonomi, ini seperti ini, lakukan hal yang sama. Sekarang kajian pustakanya gimana? Ya masuk lagi ke ChatGPT, minta buatkan narasi kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari dua. Yang pertama kajian teoretik dan penelitian terdahulu. Tapi masing-masing ini punya narasinya. Jadi kajian pustaka itu narasinya global, umum, kajian teoretik khusus terkait dengan tema atau topik yang kita pilih. Tuh ya. Penelitian terdahulu ya penelitian terdahulu tentang enforcement civil servant discipline. Oke. Sekarang kita lihat ya. Karena kan kajian teoretik sudah minggu kemarin, ini yang penelitian terdahulu. Kembali ke Google Scholar. Untuk penelitian terdahulunya, kita pastikan di sini. Enforcement of Civil Servant Discipline. So, International Journal of Educational Review. Ini oke, ini ada sekian jurnal. Ya. Nih. Professional ethics for civil servant is a disciplinary offense. Ini ada Elsevier nih. Ini Scopus nih. Ya. Cogitatio Press. Saya nggak tahu ini. Cogitatio Press, Scopus bukan. Atau ini bukan jurnal ya. Nah ini proceedingnya. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera, Unisula Sumatera Utara, Sultan Agung, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, ya. Jadi ini penelitian terdahulunya seperti ini. Gitu. Oke. Ya. Jadi apa? Ya. Anda pun tetap Pak Anton, saya kayaknya lebih enak pakai Google Scholar aja, nggak usah pakai ChatGPT, ya silakan. Ya, mau mengenerate kalimat sendiri juga silakan. Gitu ya. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh. Ya. Nih, Bu Bapak nih, ada yang nggak boleh nih, apa? Kita merasa kita bisa bikin kalimat. Anggap saja yang tadi itu, Bu Elin ya, itu, oh ini Pak Anton ini dapat mikir saya bahwa pegawai negeri sipil itu memegang peran penting dalam administrasi pemerintahan suatu negara. Ya, Bu Elin boleh klaim begitu, tapi pertanyaannya, gimana ceritanya Bu Elin bisa mau nyusun kalimat seperti itu? Ya kuliah, Pak Anton. Kuliah kan, ketika kuliah. Kalau nggak baca buku, dengar dosen bicara. Pertanyaannya, oke, baca buku kita kesampingkan. Dengar dosen bicara. Pertanyaannya, dosen bisa bicara kayak gitu, gimana ceritanya tuh? Kan pasti baca buku. Nggak bisa merenung tiba-tiba jelek gitu kan. Enggak lah. Gitu. Sehebat-hebatnya filosof, pada saat dia merenung, tetap ada sesuatu yang dia baca. Yang dia perhatikan. Dari observasi. Sumbernya observasi. Sumbernya wawancara. Sumbernya kuesioner. Nah, kan begitu. Bisa dipahami ya? Itu kan begitu. Jadi kita ini tidak bisa tiba-tiba jelek bikin kalimat seperti itu tanpa ada proses internalisasi pengetahuan. Jadi kita tetap panca indera kita itu mengcapture informasi. Mengcapture, mengingatnya, dan kemudian merasa perlu untuk menuangkannya pada saat kita akan menuangkannya. Al-fadlu lil mubtadi. Mana Ustaz Ramram? Bait alfiahnya apa tuh? Lupa saya. Ustaz Ramram, al-fadlu lil mubtadi itu ada bait alfiahnya tuh. Tolong dibaca deh. Ya. Atau siapapun yang hafal bait alfiahnya al-fadlu lil mubtadi itu. Ya. Gitu. Jadi itulah gitu. Ya, itulah yang menjadi tradisi akademik, dan itu kerja para ulama. Ya, para ulama itu selalu merefer sebelum-sebelumnya tuh, merefer, tambahkan, merefer, tambahkan, merefer, tambahkan. Google itu selalu menuliskan jargon akademiknya, we are standing on the shoulder of the giant. Kita, para Google Scholar itu, berdiri di atas pundak
raksasa. Nah, raksasa itu yang kemudian wajib kita sebut al-fadlu lil mubtadi. Itu ya, raksasa itu yang wajib kita sebut. Gimana caranya? Dikutip. Ya. Sumber-sumbernya dikutip, karya-karyanya dikutip, pemikiran-pemikirannya dikutip, sehingga ketika anggap saja Bu Elin ini punya kalimat seperti ini, bisa menulis kalimat seperti ini, dan rasa-rasanya ini dapat mikir sendiri, misalkan. Nanti dulu, sekarang kita punya instrumen, apa? Scholar. Kopilah kalimat ini, pastikan di Google Scholar, jangan-jangan ini sudah ada yang punya dan sudah menerbitkannya lebih dulu. Ternyata jeng-jreng ini. Gitu ya. Ternyata jeng-jreng nih ini nih. Tuh, gitu ya. Gitu. Dan kita silakan pilih mana yang paling cocok untuk kita kutip. Tuh, begitu seterusnya dan ini kita singkat cerita lah ya. Daftar pustaka. Oke, daftar pustakanya di mana? Ini ya. Nah, ini ya. Oh, di sini aja ya. Singkat cerita, selesai itu ya. Daftar pustaka. Edit bibliografi aja nih, klik nih. Save. Tuh. Ini ya. Ini kalau ini mau diedit, edit deh home. Biar sama dengan font yang di atas. Nah, tuh. Biar nggak muncul merah di bawah. Ini pilih Indonesia. Nah, ini ya Indonesian. Oke. Nah, tuh. Tuh, jadi minggu ini masih di sekitar ini pendahuluan ya, santai aja. Gitu. Jadi ini nggak usah diketik Pak. Ini otomatisasi jasa pembuat aplikasi kalau nggak Zotero, Mendeley dan aplikasi lain yang sejenis. Tuh. Gitu. Gitu Pak, Bu. Sampai sini dulu lah ya. Tuh ternyata, waduh, udah 1,5 jam lebih. Ya. Jadi kalau mau dibikin nyantai, ya segini-segini dulu. Tapi kalau workshop ya gerak cepat Pak. 1 hari itu ya workshop itu. Kita bisa, saya punya apa? Idealnya memang 3 hari 2 malam kalau mau workshop ya. Workshop artikel jurnal itu 3 hari 2 malam. Tapi ya kalau mau ya seminggu sekali aja lah. Toh saya sendiri kan terjadwal sebagai dosen ibu bapak ya gitu. Hanya karena bentrok-bentrok aja tuh. Barusan kan sampai sore tuh saya ngajar itu ya. Barusan kan sampai sore ngajar. Sehingga di kelas hadis ini mohon maaf nggak bisa siang ya. Paling bisanya sekarang. Di kelas ilmu hukum ya hari Sabtu saya bentroknya S1, S2, S3 tuh. Gitu ya. Apalagi dari jam 7 pagi sampai jam 18 sore itu. Itu seperti itu. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bu Elin, Pak Lahmudin, Ibu Rida, Pak Cep Anang, Pak Muhammad Reza, Pak Irfan, Pak Dandi, Pak Fahrudin, Pak Rishad, Bu Haila, Bu Iis, Pak Dudung Abdul Ghani. Sebentar, Dudung Abdul Ghani, perasaan saya kenal ya. Pak Dudung, di mana nih kita pernah ketemu? Pak As'ad, Pak Idham, Pak Zaki, Pak Syarofi, Pak Bagus, Pak Muhammad Ainun, Ibu Friska, Pak Dimas, Ibu Sirahyu, Pak Franz, apa lagi nih? Pak Ran, Ibu Widya, Ibu Saira, Ibu Siti Sarah, Ibu Syakira, Pak Diki, Pak Aulia, Pak Augi, Pak Ibu Atika, Pak Nandang, Pak Irfan, Ibu Selvi, dan Pak Ram. Ya, tuh. Gitu ya. Jadi ini ya ngopi, ngobrol inspirasi ya. Jadi ngopi kita malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya.
Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kehilafan saya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jampenya tetap semangat. Siap, Bro. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof.